Allahumma faqihna fid din. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Amma ba'du. Para pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada Kamis yang lalu. Kita akan mengkaji sebuah tema penting bagi kita semuanya, terutama bagi para penuntut ilmu agama. Tema kajian kita pada pagi hari ini adalah masih dengan tema yang sama yang telah kita kaji pada Kamis yang lalu, yaitu bagaimana dan mengapa kita mempelajari ilmu agama. Mengapa kita mempelajari ilmu agama sudah kita sampaikan pada Kamis yang lalu. Sedangkan mengenai bagaimana kita mempelajari ilmu agama sudah kita bahas sedikit, sudah kita cuplik sedikit penjelasannya pada pertemuan satu pekan yang lalu. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengulang sedikit supaya kita memiliki gambaran yang utuh mengenai bagaimana kita mempelajari ilmu agama. Kami juga akan menjelaskan mengenai beberapa adab penuntut ilmu agama. Kita juga akan membahas tentang bahaya apabila seseorang menuntut atau mempelajari ilmu agama tanpa bimbingan seorang guru, tanpa talaqi kepada seorang guru yang terpercaya, yang thiqah, yang bersanad, yang memiliki guru dan gurunya memiliki guru, dan seterusnya sampai bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mempelajari ilmu agama? Yang pertama adalah menata niat. Niat kita di dalam belajar ilmu agama, niat kita di dalam mengkaji ilmu agama, tentu adalah semata-mata harus kita murnikan karena ingin meraih ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dikatakan sebagai seorang ulama, seorang alim di masa yang akan datang, bukan karena ingin tenar, bukan karena ingin mencari popularitas, bukan karena tujuan-tujuan duniawi, bukan karena harta dan lain sebagainya. Tetapi kita belajar ilmu agama, niat kita haruslah kita murnikan hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, beliau meriwayatkan bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada hari kiamat akan didatangkan orang yang dulunya waktu hidup di dunia dia belajar ilmu agama, mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepada masyarakat, mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Kemudian dia ditanya, dia diingatkan terlebih dahulu mengenai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia sewaktu dia belajar ilmu agama, kemudian menguasai ilmu agama, kemudian mengajarkan ilmu agama itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada masyarakat luas, kepada jamaahnya. Lalu ditanya, apakah kamu mempelajari ilmu agama karena ingin mengharap ridha dari Allah? Lalu orang itu mengatakan, ya, saya betul-betul belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, mengajarkan ilmu agama, mengajarkan Al-Quran itu semata-mata murni karenamu ya Allah. Lalu dikatakan kepadanya, kadzabta, engkau telah berdusta, engkau telah berbohong. Sungguh engkau mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat luas, itu bukan karena ingin mendapatkan ridha dari Allah, tetapi engkau bertujuan supaya dikatakan sebagai ulama. Waqad qila, dan itu sudah dikatakan di dunia. Kamu sudah dikatakan sebagai ulama, kamu sudah dikatakan sebagai orang yang harus dihormati, orang yang punya jamaah banyak, itu semuanya sudah dikatakan di dunia. Jadi murni karena tujuan duniawi, kamu tidak mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang memiliki dosa ya sewaktu di dunia, dosa riya misalkan, maka di akhirat dia akan yufdah bainan nas, dia akan dibuka kedoknya di hadapan semua orang, dan dengan itu dia sangat malu sekali.
Ya, jadi kalau di dunia seseorang yang berbuat salah kemudian kedoknya dibuka di hadapan 10 orang, malunya luar biasa. Nah, ini tidak hanya dibuka kedoknya di hadapan 10 orang, di hadapan 100 orang, di hadapan seluruh manusia kedoknya dibuka. Orang yang tadi mengaku-ngaku dirinya sebagai orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama selama dia hidup di dunia karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi kenyataannya di hatinya tersimpan, terpendam niat karena ingin dipuji oleh sesama hamba, karena ingin dikatakan sebagai ulama. Nah, orang yang seperti ini kemudian diseret oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, diseret muka di bawah, kaki di atas, kemudian dilemparkan ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang pertama, harus kita tata niat kita, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena ada tendensi lain, jangan karena ada tujuan lain, jangan karena ada maksud-maksud tersembunyi yang sifatnya duniawi ketika kita belajar dan mengajarkan ilmu agama. Yang kedua, seorang penuntut ilmu agama, jika dia ingin cepat di dalam belajar ilmu agama, jika dia ingin memahami ilmu agama dengan baik, jika dia ingin memiliki daya ingat yang baik, dia ingin memiliki daya serap yang baik terhadap ilmu agama yang diajarkan oleh guru kepada dia, maka dia wajib menjauhi dosa dan maksiat. Seluruh dosa dan maksiat dijauhi. Ya, ini tidak hanya dilakukan oleh penuntut ilmu, tapi ini juga kita lakukan siapapun kita, ya, seluruh lapisan masyarakat, kita semuanya harus menjauhi dosa dan maksiat. Tetapi penuntut ilmu agama, pelajar ilmu agama, kalau dia ingin barokah ilmunya, kalau dia ingin cepat di dalam memahami pelajaran, kalau dia menginginkan memiliki daya serap dan daya ingat yang kuat, maka wajib bagi dia, ya, hendaklah dia menjauhi seluruh dosa dan maksiat. Sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, "Inni la ahsabur rajula yansal ilma kana ya'lamuhu lil khati'ati ya'maluha." Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, sungguh aku meyakini, ya, sungguh aku meyakini bahwa seseorang yang melupakan ilmu yang pernah dia ketahui, yang pernah dia pelajari, itu adalah disebabkan karena lil khati'ati ya'maluha, karena kesalahan, karena dosa, karena maksiat yang dia lakukan. Oleh karena itu, kita jauhi semua maksiat, ya, kita paksa hawa nafsu kita, kita paksa diri kita lawan hawa nafsu kita supaya kita tidak mendekat, ya, apalagi melakukan, ya, mendekat saja kita usahakan tidak, ya, karena seseorang itu kalau sudah mendekati dosa, ya, maka dia akan terpengaruh, dia akan tergoda untuk melakukan dosa yang dia dekati. Yang ketiga, ini seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, haruslah belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama, ya, jadi kata-kata menuntut itu sudah benar, ya, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, menuntut ilmu agama. Ya, artinya adalah mengerahkan daya upaya kita untuk belajar ilmu agama. Ini namanya menuntut, ya. Jadi menuntut ilmu agama itu haruslah dengan cara talaqi kepada guru yang bersanad, bukan dengan mutola'ah sendiri, bukan dengan membaca-baca buku sendiri. Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa dalam ilmu-ilmu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat, terkait dengan ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi, ilmu kedokteran misalkan, ilmu yang berkaitan dengan medis, kita harus hati-hati. Kita tidak mau berangkat menuju ke dokter yang hanya mutolaah kitab-kitab kedokteran, buku-buku kedokteran, buku-buku medis secara otodidak. Kita tidak mau diobati oleh dokter yang seperti itu, ya. Kita hati-hati di dalam masalah kesehatan kita. Lebih-lebih lagi kita harus hati-hati di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kebahagiaan kita di akhirat, ya. Jika kita tidak hati-hati, maka seseorang yang memilih sembarang guru, yang tidak memilah dan memilih guru yang fiqh, guru yang bersanad, maka di akhirat bisa jadi dia akan sengsara seumur hidup, ya, sengsara dengan kesengsaraan yang abadi, kekal selamanya di neraka. Ini yang tidak kita inginkan.
Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sanad itu adalah salah satu kekhususan umat ini. Menghafal kitab suci itu juga adalah kekhususan umat ini. Makanya dulu ketika Taurat itu hilang, ya, fuqidat at-Taurat. Kemudian setelah itu ada seseorang yang bernama Uzair yang kemudian bisa menghafal kitab Taurat, maka orang-orang Yahudi kemudian mengatakan, oh ini anak Allah ini, ya, nggak ada yang menghafal kitab Taurat ini kecuali putra dari Allah. Mereka kemudian mengatakan Uzair ibnullah. Nah, kalau pada kalangan umat Nabi Muhammad, di kalangan umat Nabi Muhammad, maka kita bisa menyaksikan, ya, di mana-mana anak kecil yang usia 7 tahun dia sudah hafal Al-Qur'an. Usia 8 tahun, usia 10 tahun, ya, usia 15 tahun, jutaan umat Islam yang menghafal kitab suci Al-Qur'an. Nah, ini juga merupakan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghafal kitab suci kemudian dengan sanad, ya, yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini semuanya adalah kekhususan bagi umat Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Nah, oleh karena itu Abdullah ibnul Mubarak radhiyallahu anhu mengatakan al-isnadu minad din. Sanad itu adalah bagian dari agama. Mata rantai bersambungnya ilmu, ya, dari satu orang ke gurunya dan begitu seterusnya sampai bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah ibnul Mubarak, adalah minad din. Ini adalah bagian dari agama. Walaulal isnadu, seandainya bukanlah karena sanad, ya, bukanlah karena ketersambungan mata rantai keilmuan dari seseorang sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqala man syaa'a ma syaa'a, maka niscaya siapapun bisa mengatakan apapun, ya. Seseorang bisa mengatakan apapun. Karena ada sanad, maka ketika seseorang mengajarkan ilmu-ilmu yang salah, mengajarkan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, maka akan segera diketahui. Begitu juga Al-Qur'an, karena sanad ini adalah bagian dari agama, maka ketika ada salah cetak, ya, ketika sebuah percetakan, sebuah penerbit salah di dalam mencetak beberapa ayat Al-Qur'an, maka hal itu segera diketahui oleh banyak orang yang memang mereka memiliki sanad keilmuan yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, talaqi itu artinya belajar musyafahatan. Ya, la yu'khadzul ilmu illa min afwahil ulama. Ilmu itu tidak dipelajari, tidak diambil kecuali dari mulut para ulama. Artinya harus musyafahatan. Ya, tidak cukup dengan mutalaah buku, tidak cukup dengan baca-baca sendiri, tidak cukup dengan otodidak. Harus diambil ilmu itu dari mulut para ulama. Face to face, talaqi. Ya, di dunia nyata, kalau memang di dunia maya, maka kita harus hati-hati betul. Ya, kita harus hati-hati betul dari siapa kita mengambil ilmu agama. Kalau di dunia maya, seandainya orang yang menyampaikan kajian, itu kita sudah tahu betul bahwa beliau adalah orang yang bersanad, bahwa beliau adalah orang yang terpercaya, bahwa beliau adalah orang yang tidak menyampaikan sesuatu kecuali apa yang dia pelajari. Jelas gurunya siapa, jelas sanadnya kemana. Nah, kalau seperti ini sudah dianggap sebagai talaqi, sudah masuk dalam bagian talaqi, meskipun kajian itu disampaikan melalui media Facebook seperti yang saat ini kita laksanakan. Tetapi kalau seseorang kemudian mengambil dari siapapun yang tampil di YouTube karena dia tenar, karena dia populer, siapapun orangnya, ya, kita nggak tahu belajarnya di mana, kita nggak tahu dia ilmunya seberapa, kita nggak tahu apakah dia memiliki akidah yang sesat ataukah akidahnya lurus sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Kita tidak jelas, ya, kita tidak mengetahui dengan pasti, dengan jelas gurunya siapa, dia belajarnya di pesantren mana. Nah, orang yang seperti ini, maka dia bukan talaqi, malah orang-orang yang belajar dengan cara seperti ini, seringkali kita menyaksikan orang-orang yang seperti itu akan salah di dalam memahami berbagai ajaran Islam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya guru. Ya, guru dari Rasulullah adalah Malaikat Jibril alaihi salam. Para sahabat juga memiliki guru. Guru dari para sahabat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu Rasulullah mewanti-wanti kita di dalam sabdanya, ayyuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Wahai manusia, belajarlah kalian ilmu agama. Karena sesungguhnya ilmu agama itu hanya bisa didapat dan hanya boleh didapat bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh, hanya boleh dan bisa didapat dengan cara belajar ilmu agama tersebut kepada seorang guru yang memiliki sanad yang bersambung sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu adalah Hafidz An-Nawawi, beliau mengatakan la yajuzu istifta'u ghairil alim ats-thiqah. Tidak boleh kita belajar, tidak boleh kita bertanya, tidak boleh kita meminta fatwa kepada selain orang yang alim, selain orang yang berilmu dan terpercaya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus berhati-hati di dalam memilih dan memilah guru. Ya, kita pastikan bahwa guru kita adalah orang yang terpercaya, memiliki sanad keilmuan yang bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama salaf mengatakan la taqra'ul Qur'ana 'alal mushafiyyin wa la ta'khudhul 'ilma minas suhufiyyin atau minas suhafiyyin. Janganlah kalian membaca Al-Qur'an, janganlah kalian mempelajari Al-Qur'an kepada orang yang mushafiyyin, yang hanya belajar Al-Quran secara otodidak, tidak memiliki sanad keilmuan yang bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala ta'khudhul ilma minas suhufiyyin atau minas suhafiyyin, dan janganlah kalian mengambil ilmu dari suhufiyyin atau dari suhafiyyin, yaitu orang-orang yang belajar ilmu agama hanya secara otodidak melalui kitab, melalui baca-baca di majalah, melalui baca-baca di internet, melalui baca-baca di searching, melalui Google dan lain sebagainya. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah menyampaikan bahwa pernah terjadi ada orang yang salah di dalam memahami sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa ketika terjadi fatratul wahyi, ya, ketika terjadi fatrah al-wahyi, fatratul wahyi, ketika wahyu itu tidak turun dalam jangka waktu yang lama, Rasulullah kemudian merasa rindu untuk menerima ya wahyu kembali dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, dalam jangka waktu yang lama, dalam penantian yang panjang itu, Rasulullah kemudian ingin meringankan rasa rindu beratnya, ingin mengobati rasa rindunya itu. Kemudian beliau punya keinginan untuk menjatuhkan diri beliau dari puncak gunung. Nah, ini kemudian dipahami oleh sebagian orang yang tidak berilmu, yang belajar ilmu agama hanya kepada internet, hanya kepada Google. Dia menyimpulkan bahwa Rasulullah pernah ingin bunuh diri. Nah, ini adalah menisbatkan dosa besar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bisa membatalkan dua kalimat syahadat. Ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Ini bahaya. Nah, yang dikatakan oleh para ulama, Rasulullah hanya ingin takhfif asyauq, ya, meringankan, ya, mengobati rasa rindu berat beliau karena penantian yang panjang terhadap wahyu yang tidak kunjung turun kepada beliau. Dan Rasulullah yakin bahwa seandainya Rasulullah menjatuhkan dirinya dari puncak gunung, maka beliau tidak akan terkena bahaya sama sekali, maka beliau tidak akan celaka sama sekali. Nah, ini pentingnya belajar ilmu kepada para ahli, ya, yang bersanad. Nah, ada juga orang yang salah paham, misalkan di dalam memahami sebuah hadis, ya, misalkan ini saya kasih contoh kasus. Saya pernah mendengar ceramah seorang penceramah, ya, tetapi ceramahnya tidak didasarkan pada ilmu. Penceramah itu mengatakan Nabi Ibrahim pernah berdusta sebanyak 3 kali. Nabi Ibrahim pernah berbohong sebanyak tiga kali berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lam yakdzib Ibrahim illa thalathan. Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali sebanyak 3 kali. Padahal yang dijelaskan oleh para ulama tidaklah seperti apa yang dipahami oleh orang yang tidak berilmu itu. Jadi yang dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu secara zahir
kelihatannya berdusta, tetapi kalau kita melakukan kajian mendalam, ya, baik secara bahasa maupun secara kenyataan, Nabi Ibrahim itu sama sekali tidak melakukan dan tidak mengucapkan kata-kata yang mengandung kedustaan, kebohongan kepada orang yang beliau ajak bicara. Tapi ini bukan untuk menjelaskan ini, karena ini penjelasannya panjang, ya. Kapan-kapan kita jelaskan mengenai sifat-sifat para nabi. Di antaranya adalah bahwa para ulama sepakat menyatakan bahwa para nabi itu maksum dari kebohongan, ya, maksum dari kedustaan, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Siapapun nabinya, termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tidak pernah berkata dusta, tidak pernah melakukan kebohongan, ya, kepada siapapun. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah menjelaskan mengenai Tuma al-Hakim, ya, gara-gara belajar tanpa guru, tanpa bimbingan seorang guru, ada simbol, ada ikon kedunguan, ya, ikon orang bodoh yang biasa dicontohkan oleh para ulama yang bernama Tuma al-Hakim. Tuma al-Hakim ini adalah menganggap dirinya sebagai seorang dokter. Suatu ketika dia membaca di dalam sebuah buku, ya, Al-Habbatus Sauda Shifa'un min kulli da. Ternyata buku itu salah cetak, ya. Mestinya Al-Habbah tetapi tertulis di situ ketambahan satu titik, kemudian dia membacanya dengan bacaan yang salah. Kemudian dia membacanya dengan lafadz Al-Hayyatus Sauda Shifa'un min kulli da. Ular hitam, kalau dia dibaca benar Al-Habbatus Sauda, artinya adalah jintan hitam, itu adalah obat bagi segala macam penyakit. Untuk imunitas, ya, untuk menambah daya tahan tubuh, ya. Ini penting untuk kita konsumsi jintan hitam. Dan untuk penyakit-penyakit yang lain, Rasulullah menegaskan untuk semua penyakit, jintan hitam adalah obat bagi segala macam penyakit. Nah, dia salah di dalam membaca itu, lalu dia membaca Al-Hayyatus Sauda, ular hitam. Al-Habbah, ya, ketambahan satu titik kemudian menjadi Al-Hayyah, itu artinya sudah jauh berbeda. Al-Habbah artinya adalah jintan, ya, As-Sauda, hitam. Kemudian dia baca Al-Hayyatus Sauda, ya, ini kan luar biasa berbeda, ya, luar biasa berbeda. Al-Hayyatus Sauda, ular hitam itu adalah obat bagi segala macam penyakit. Ketika ada beberapa pasien yang datang kepada dia, lalu dia mengobati dengan ular hitam, dia rebus, dia minumkan, ya, ular hitam itu kepada orang-orang yang sakit yang datang kepadanya, lalu semuanya mati. Nah, ini gara-gara apa? Belajar medis, belajar ilmu kesehatan, belajar ilmu kedokteran secara otodidak, tidak pernah belajar kepada para ahlinya. Kemudian yang keempat, yang pertama niat, ya. Yang pertama niat harus ditata murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jauhi dosa dan maksiat. Jika kita ingin memiliki daya ingat dan daya serap yang bagus, yang tinggi, ya, yang mempercepat pendalaman kita terhadap ilmu agama, jauhi maksiat dan dosa. Kemudian yang ketiga harus dengan cara talaqi, tidak boleh dengan cara otodidak. Kemudian yang keempat, kita cari guru yang Rabbani, yang mengamalkan ilmunya. Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah bagian dari agama itu sendiri. Saya ulang, sesungguhnya ilmu agama ini adalah bagian dari ilmu dari agama itu sendiri. Ya. Fanzuru, maka perhatikanlah, maka cermatilah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi kita harus cermati, kita harus perhatikan, kita harus memilih dan memilah. Jangan sembarang orang kemudian kita jadikan guru. Jangan sembarang orang kemudian kita ikuti kajiannya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jangan sembarang orang kemudian kita mintai fatwa. Jangan sembarang orang kemudian kita tanya kepadanya tentang ilmu agama, tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama. Orang yang tidak terpercaya, ya, maka dia akan gengsi mengatakan la adri. Akan gengsi mengatakan apa? La adri. Padahal Muhammad ibnu Ajlan, guru dari Imam Malik, beliau mengatakan, idza aghfala al-'alimu la adri faqad usibat maqatiluhu. Idza aghfala al-'alimu la adri faqad usibat maqatiluhu.
Jika seorang alim mengabaikan kata-kata saya tidak tahu, maka sungguh telah celaka dia, ya, telah rusak dia. Makanya Imam Malik itu seringkali ditanya oleh beberapa orang, kemudian beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Bahkan Sayyiduna Ali, orang yang paling a'lamus sahabah, ya, sahabat Nabi yang paling banyak ilmunya. Bukan sahabat Nabi yang paling utama. Sahabat Nabi yang paling utama adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi sahabat Nabi yang paling banyak ilmunya adalah Sayyiduna Ali. Beliau mengatakan wa bardaha 'alal kabidi. Ya, wa bardaha 'alal kabidi an aqula fima la adri la adri. Alangkah sejuknya hatiku jika aku ditanya mengenai seseorang, mengenai perkara yang aku tidak ketahui jawabannya, kemudian aku mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ya, ini mengajarkan kepada kita dan memberikan teladan kepada kita bahwa kita harus hati-hati di dalam mencari guru. Guru yang tidak terpercaya, ya, bisa jadi dia akan menjawab apapun yang kita tanyakan kepadanya, dan dia akan gengsi, lebih takut, ya, dia dikatakan bukan seorang alim daripada dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan gengsi untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kemudian yang kelima, bagaimana cara kita belajar ilmu agama? Bertahap, jangan sekaligus, ya. Man akhadhal ilma jumlatan fatahu jumlah. Barang siapa yang mempelajari ilmu agama grodokan, kata orang Jawa, ya, menggerocok dirinya dengan belajar berbagai macam keilmuan, maka fatahu jumlah, maka akan hilang semuanya dalam satu waktu. Jadi belajar ilmu agama itu juga sama dengan belajar ilmu-ilmu yang lain, harus secara bertahap. Dimulai dengan belajar ilmu agama yang fardu ain, ya, baru setelah itu ilmu agama yang fardu kifayah. Kemudian ilmu agama yang fardu ain yang paling utama, yang harus didahulukan, yang harus diprioritaskan adalah ilmu tauhid. Dasar-dasar ilmu tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dalam ayat ini ada dua penggalan kalimat, ya. Penggalan yang pertama adalah fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Muhammad, tetaplah kamu dalam pengetahuanmu bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Setelah penggalan yang pertama ini, kemudian baru Allah berfirman, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan minta ampunlah, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Penggalan yang pertama itu mengisyaratkan ilmu tauhid. Penggalan yang kedua itu mengisyaratkan ilmu furu', ilmu yang berkaitan dengan cabang ilmu agama. Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan firman-Nya fa'alam annahu la ilaha illallah atas firman-Nya wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu tauhid, ilmu yang berkaitan dengan keimanan, ilmu yang berkaitan dengan aqidah, ya, pokok-pokok ajaran agama, maka ini harus kita dahulukan, harus kita pelajari pertama kali sebelum kita mempelajari ilmu fardu ain yang lain. Begitulah yang dilakukan oleh para sahabat, ya. Kunna wa nahnu fityanun hazzawirah, kita semuanya sudah hafal hadis ini, ya. Jundub meriwayatkan, menceritakan kepada kita, kunna wa nahnu fityanun hazzawirah ta'allamna al-imana qabla al-Qur'an falamma ta'allamna al-Qur'ana izdadna bihi imana. Kami dulu para sahabat ketika menginjak usia balik, ketika kami berada di usia-usia murahaqah, ya, umur 13-14 tahun, yang kami pelajari pertama kali adalah keimanan. Baru kemudian setelah itu kami belajar Al-Quran. Setelah kami belajar Al-Quran, maka keimanan kami semakin bertambah. Begitulah yang dilakukan oleh para ulama. Imam Abu Hanifah mengatakan, i'lam annal fiqha fid dini afdalu minal fiqhi fil ahkam. Imam Syafi'i juga melakukan hal yang sama. Imam Asy'ari mengatakan, awwalu ma yajibu 'alal 'abdi ala ilmu billahi wa rasulihi wa umuri dinihi. Nah, oleh karena itu kita harus tahu klasifikasi ilmu agama. Kita harus tahu pembagian ilmu agama, supaya kita punya gambaran ilmu agama apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu, yang harus kita prioritaskan, dan bagian ilmu agama yang mana yang boleh kita tunda,
ya, belajarnya. Jadi kalau kita punya gambaran mengenai peta ilmu agama, ya, ibarat orang yang mau bepergian, kita punya peta terlebih dahulu sehingga kita tidak tersesat di dalam melakukan perjalanan. Ini yang harus kita singgahi dulu, ini yang harus kita tuju terlebih dahulu, baru kemudian kota berikutnya, baru kemudian kota berikutnya. Ini apabila kita punya peta, atau meskipun nggak punya peta tapi kita sudah tahu, ya, di dalam pikiran kita bahwa Semarang itu letaknya setelah kota ini, misalkan kota ini letaknya setelah kota ini. Jadi kita punya gambaran, kita tidak bingung, ya, untuk Semarang dulu ataukah Solo dulu, Jakarta dulu atau Surabaya dulu. Jangan-jangan orang yang ingin pergi ke Jakarta kemudian dia berangkat dari Mojokerto ke arah timur, jadi dia semakin jauh dari kota Jakarta, padahal tujuannya adalah Jakarta. Nah, pembagian ilmu agama ini harus kita tahu. Ini ibarat peta bagi kita untuk menentukan bagian ilmu agama mana yang harus kita pelajari pertama kali. Sebagaimana kita tahu bahwa ilmu agama secara umum dibagi menjadi dua, ada ilmu agama yang fardu ain dan ada ilmu agama yang fardu kifayah. Ilmu agama yang fardu ain adalah ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap orang mukallaf, setiap orang yang balik dan berakal. Ilmu agama yang fardu ain ini terbagi menjadi dua, ada ilmu agama yang fardu ain yang saat ini juga ketika seseorang sudah balik, maka dia wajib mempelajari bagian ilmu agama yang seperti ini, ya. Contohnya adalah seperti dasar-dasar ilmu akidah, hukum-hukum dasar terkait dengan wudhu, hukum-hukum dasar terkait dengan sholat, puasa, penyakit hati, ya, dosa-dosa hati, kewajiban anggota badan, kemudian bagaimana cara bertaubat, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian ada bagian ilmu agama fardu ain yang wajib dipelajari ketika muncul sebab, ketika ada sebab. Misalkan hukum-hukum dasar terkait dengan zakat. Ya, hukum-hukum dasar terkait dengan zakat. Ketika ada sebab mampu untuk mengeluarkan zakat, maka seseorang wajib mempelajari tentang hukum-hukum dasar yang berkaitan dengan zakat. Ketika seseorang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat, maka dia tidak wajib mempelajari hukum-hukum dasar terkait dengan zakat. Nah, sebabnya di sini adalah kemampuan. Begitu juga kalau ada seseorang yang mampu untuk berangkat haji, ya, maka pada saat itulah dia wajib mempelajari hukum-hukum dasar terkait dengan haji. Mau menikah, ya, maka dia wajib mempelajari hukum-hukum dasar terkait dengan pernikahan. Mau jual beli, mau akad sewa menyewa, mau melakukan akad-akad dalam muamalat, maka pada saat itulah dia, sebelum melakukan akad itulah dia wajib mempelajari hukum-hukum dasar terkait dengan hal itu. Kemudian ada ilmu yang fardu kifayah. Nah, ini kalau sudah dipelajari sebagian umat Islam, maka sebagian yang lain gugur kewajiban mempelajarinya. Seperti ilmu tentang warisan, ya, ilmu fiqih yang mendalam, yang luas, yang detail, ilmu tafsir, ilmu hadis, ya, ilmu usul fiqih dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah ilmu-ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Kita dahulukan yang fardu ain, baru kemudian setelah itu kita mempelajari ilmu yang fardu kifayah. Nah, oleh karena itulah para ulama menjelaskan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Mempelajari ilmu agama hukumnya adalah wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang dimaksud ilmu agama di dalam ayat ini adalah ilmu agama yang fardu ain. Ya, karena Rasulullah dawuh apa? "Ala kulli muslim, fardhatun 'ala kulli muslim." Ilmu agama yang fardu ain, ya, yang dijelaskan di dalam kitab misalkan Sulamut Taufiq atau kitab Mukhtasar Abdillahil Haruri, Al-Kafil bi'Ilmiddin ad-Daruri, atau kitab-kitab yang lain yang menjelaskan tentang ilmu agama yang fardu ain. Yang dimaksud ilmu di dalam hadis ini adalah ilmu agama yang fardu ain. Ya, dasar-dasar ilmu akidah, hukum-hukum dasar terkait dengan cara menyucikan najis, hukum-hukum dasar terkait dengan wudhu, terkait dengan sholat dan semacamnya, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi yang dimaksud ilmu di sini bukanlah ilmu yang fardu kifayah, karena ilmu yang fardu kifayah itu tidak fardhatun 'ala kulli muslim. Ya, ilmu yang fardu kifayah itu tidak fardhatun 'ala kulli muslim, tidak wajib bagi setiap orang Islam yang balik dan berakal. Tetapi kalau sudah dipelajari sebagian umat Islam, maka sebagian yang lain gugur kewajiban mempelajarinya. Juga yang dimaksud bukanlah ilmu kedokteran, ya, ilmu pertukangan, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu matematika.
Yang dimaksud ilmu di dalam hadis ini bukanlah ilmu-ilmu semacam itu. Karena ilmu kedokteran ya memang hukumnya adalah fardu kifayah. Mempelajari ilmu kedokteran, mempelajari segala ilmu meskipun gak ada kaitannya dengan agama, tetapi kalau manfaatnya kembali kepada umat Islam, maka mempelajari ilmu-ilmu tersebut hukumnya adalah fardu kifayah ya, fardu kifayah, bukan fardu ain. Bukan fardu ain. Kemudian bertahap ini juga harus dimulai dengan kitab-kitab yang mukhtasarat ya, kitab-kitab mukhtasar, kitab-kitab matan, kitab-kitab ringkas penjelasannya. Jangan langsung belajar Fathul Qorib ya sebelum belajar Taqrib. Jangan langsung kalau ilmu nahwu misalkan jangan langsung belajar Alfiyah ya, padahal Jurumiyah saja dia tidak paham. Nah, ini akan sangat membingungkan bagi para pelajar ilmu ya. Dimulai dengan matan ya, kitab yang al-mutun ya, al-mukhtasarat, kemudian setelah itu al-mutawassitat ya, kitab-kitab yang sedang penjelasannya, tidak panjang, tidak ringkas ya, sedang penjelasannya. Kemudian dilanjut dengan kitab-kitab yang mutawwalat ya, kitab-kitab yang hawashi, kitab-kitab yang hasyiyah, yang panjang-panjang penjelasannya, yang detail-detail penjelasannya. Sebelum kita belajar matan ya, al-mutun, janganlah kita mempelajari kitab-kitab yang al-mutawwalat atau al-mabsutat. Dikatakan bahwa man hafizal mutun hazal funun. Barang siapa yang menghafal matan-matan dalam berbagai keilmuan, kitab-kitab kecil dalam berbagai keilmuan, hazal funun, maka dia akan menguasai ilmu-ilmu yang besar, yang lebih luas. Dikatakan juga man tamattana tamakkana. Barang siapa yang betul-betul menguasai kitab-kitab matan, man tamattana tamakkana. Barang siapa yang betul-betul paham, hafal dan menguasai kitab-kitab yang ringkas, kitab-kitab yang matan, tamakkana, maka sungguh dia akan sungguh dia akan tamakkun. Apa tamakkun itu ya? Sungguh dia akan betul-betul memahami ilmu yang dia pelajari. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa tadi? Keenam ya. Yang keenam, seorang penuntut ilmu agama hendaklah melakukan persiapan sebelum talaqi ya. Dibaca-baca dulu, kalau perlu dihafal dulu ya, bukunya dipersiapkan sebelum kita menghadap ke guru kita atau sebelum kita masuk kelas, sebelum kita masuk ruangan belajar, maka kita baca-baca dulu, kita hafal dulu ya. Tetapi jangan memahami, jangan misalkan kalau itu terkait dengan ayat, terkait dengan hadis, maka jangan berani untuk menafsirkan terlebih dahulu sebelum mendengarkan penjelasan dari guru kita. Tetapi setidaknya kita memiliki persiapan ya, mengenai apa yang akan kita pelajari, mengenai apa yang akan diajarkan oleh guru kita. Kemudian juga mencatat keterangan, mencatat. Jadi kalau kita belajar baik di dunia maya seperti ini maupun lebih-lebih di dunia nyata, maka kita persiapkan pulpen ya, kita persiapkan alat tulis, kita persiapkan buku tulis. Ya, ini penting sekali, mencatat keterangan dan kemudian mentashihkan, mengoreksikan apa yang kita catat kepada guru kita sebelum kita sampaikan kepada orang lain. Jadi al-ilmu saydun, di dalam sebuah bait syair dikatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu bagaikan binatang buruan. Wal kitabatu qayduhu, sedangkan mencatat ilmu itu adalah tali yang mengikat binatang buruan. Qayyid suyudaka, maka ikatlah binatang-binatang buruanmu bil hibalil wathiqah, dengan tali-tali yang kuat, dengan tali-tali yang kencang. Jadi kalau ilmu yang kita pelajari dari guru kita tidak dicatat, kita tidak mempersiapkan alat tulis ketika kita belajar ilmu agama, ya ilmu itu bagaikan binatang buruan, akan lepas. Sekarang ingat ya, enggak lupa saya. Ternyata beberapa jam kemudian ditanya, dia lupa. Tidak sampai menghitung hari ya. Kita ini bukan seperti Imam Bukhari yang hafal ratusan ribu hadis. Kita tidak seperti Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis. Kita tidak seperti para hufadzul hadis, Ibnu Hajar al-Asqalani.
Kita tidak seperti orang-orang yang terdahulu, ya, para ulama terdahulu, karena mereka menjauhi berbagai maksiat, dan di zaman mereka maksiat-maksiat itu tidak sebanyak, tidak semasif dilakukan seperti pada era sekarang ini, maka daya ingat mereka luar biasa. Meskipun demikian mereka tetap mencatat. Lebih-lebih lagi kita yang daya ingat kita pas-pasan, maka kita harus mempersiapkan alat tulis ketika kita belajar di hadapan seorang guru. Makanya Rasulullah di dalam sebuah hadis, ya, beliau bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Naddarallahu imra'an. Allah akan menjadikan seseorang berwajah berseri-seri pada hari kiamat, ya, bahagia, gembira pada hari kiamat. Orang ini sami'a maqalati. Jadi orang yang sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha, ini didoakan oleh Rasulullah, akan memiliki wajah yang berseri-seri, berbahagia, senang pada hari akhirat, di dalam kehidupan akhirat. Yaitu orang yang sami'a maqalati, orang yang mendengarkan maqalahku, mendengarkan sabdaku, mendengarkan nasihat-nasihat dariku, kata Rasulullah, fawa'aha, kemudian dia memahaminya dengan baik, kemudian fa'addaha kama sami'aha, kemudian menyampaikan apa yang dia dengar dariku dan dia pahami dariku, kama sami'aha, persis seperti yang ia dengar, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Nah ini kita janganlah menjadi pembawa berita yang batil, karena kesalahpahaman kita di dalam memahami apa yang disampaikan guru-guru kita, kemudian kita menjadi pembawa berita kepada orang lain, tetapi berita yang kita bawa adalah berita yang batil, berita yang bertentangan dengan Al-Quran, ilmu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama, oleh guru-guru kita. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan apa? Man hadara majlisal ilmi, barang siapa yang menghadiri sebuah majelis ilmu, bila mihbaratin wa waraqin, tanpa alat tulis, tanpa pena, tanpa tinta, tanpa buku tulis, tanpa kertas, kana kaman hadarat tahuna bighairi qamhin. Saya ulang, man hadara majlisal ilmi bila mihbaratin wa waraqin kana kaman hadara at-tahuna bilha at-tahuna bighairi qamhin. Barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa alat tulis, maka bagaikan orang yang mendatangi tempat penggilingan gandum tanpa membawa gandum. Jadi kalau orang itu ingin menggiling gandum, kemudian pergi ke tempat penggilingan gandum, ya, tanpa gandum, dia akan pulang dengan membawa apa? Tangan kosong. Dia tidak akan membawa apa-apa. Ya, ini Imam Syafi'i yang mengatakan. Kemudian setelah kita catat ilmu kita, maka kita lakukan koreksi, ya, tashih, kita baca ulang, baik kepada guru kita ataupun kepada teman-teman kita. Setelah kita belajar, kemudian di Beirut, ya, Syekh Abdullah itu biasanya setelah mengajarkan ilmu kepada jamaahnya, kepada murid-muridnya, suatu kitab, ya, tentang suatu kitab, pembahasan tentang suatu kitab, maka setelah beliau selesai mengajar, maka beliau memerintahkan kepada beberapa orang muridnya untuk mengadakan halaqah, ya, mengadakan majelis-majelis kecil. Di situ kemudian setiap majelis satu orang membaca, yang lain menyimak. Barangkali ada beberapa hal yang kurang dipahami oleh satu orang santri, satu orang penuntut ilmu, itu bisa dijelaskan oleh penuntut ilmu yang lain. Nah ini pentingnya apa? Kita koreksikan catatan kita kepada guru kita atau kepada penuntut ilmu yang lain yang belajar bersama kita, ya. Urwah ibnu Zubair ibnul Awwam, ini salah seorang ulama di kalangan tabi'in, putra dari sahabat yang sangat terkenal Az-Zubair ibnul Awwam, ya. Urwah ibnu Zubair ibnul Awwam mengatakan kepada anaknya yang bernama Hisham, katabta, ya, setelah beliau mengajarkan kepada anaknya tentang satu tema dalam ilmu agama, lalu Urwah ini mengatakan kepada anaknya yang bernama Hisham, katabta, apakah kamu sudah mencatat ilmu yang aku ajarkan kepada kamu tadi? Qala na'am, dia mengatakan ya. Kemudian Urwah bertanya lagi, aradta,
Aradta ya kitabaka, ain ra dot ya, aradta kitabaka, apakah kamu sudah mengoreksikan, mentashihkan ya, membaca ulang kepada gurumu mengenai apa yang kamu catat tadi? Qala la. Hisham kemudian mengatakan kepada ayahnya yang bernama Urwah, tidak, saya hanya mencatat, tetapi catatan saya tidak saya baca ulang kepada guru saya. Apa yang dikatakan oleh Urwah ibnu Zubair? Beliau mengatakan lam taktub, sejatinya kamu belum menulis, sejatinya kamu belum mencatat. Jadi catatan itu kalau tidak dikoreksikan kepada guru itu sama halnya dengan tidak mencatat. Nah seperti itu cara-cara kita di dalam belajar ilmu agama supaya kita tidak menjadi pembawa berita yang salah kepada masyarakat. Sebelum kita menyampaikan ilmu yang kita pelajari dari guru-guru kita, maka kita pastikan bahwa apa yang kita catat itu betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, di dalam salah satu buku hadis ya, buku ilmu hadis yang terkenal dengan sebutan Muqaddimah Ibnu Shalah dari Akhfash rahimahullah, beliau mengatakan idza nusikhal kitabu, jika sebuah kitab itu disalin, ditulis, walam yu'arad, tetapi tidak dikoreksikan kepada seorang guru, thumma nusikha, kemudian kitab itu ditulis, walam yu'arad, dan tidak dikoreksikan, tidak ditashihkan ya, tidak dilakukan dhabt kepada guru, kharaja a'jamiyan, maka catatan atau kitab itu pasti banyak salah di dalamnya ya. Beliau bahkan mengatakan dengan istilah apa? Kharaja a'jamiyan, maka catatan atau kitab itu menjadi a'jami ya, menjadi sesuatu yang seakan-akan dia bukan buku bahasa Arab, bukan kitab berbahasa Arab ya, pasti ada salah di dalamnya. Pada di kalangan orang Arab itu terkenal dengan istilah apa? Bukan istilah ini apa? Semacam masal ya. Semacam masal ya, semacam peribahasa. Afatul akhbari naqalatuha. Afatul akhbari naqalatuha. Penyakit berita itu adalah pembawa beritanya. Jadi beritanya mungkin benar, tetapi kenapa kemudian menjadi salah? Karena disampaikan secara salah oleh pembawa beritanya. Ilmunya benar, tetapi kenapa kemudian menjadi menyesatkan banyak orang? Karena disampaikan secara salah oleh orang-orang yang membawa ilmu itu ya, karena catatannya salah, karena dia daya serapnya kurang, dia hanya mengandalkan tulisan, tetapi tulisannya tidak dikoreksikan kepada gurunya. Nah ini yang kemudian menjadi berbahaya. Kemudian yang ketujuh, dihafal dan dipahami, tidak sekedar dipahami. Jadi harus dihafal dan dipahami. Para ulama mengatakan kullu ilmin la yadkhulu ma'a sahibihil hammam fala ta'uddahu. Setiap ilmu yang tidak bisa dibawa masuk ke kamar mandi maka tidak dianggap ilmu. Ya, tidak dianggap ilmu. Artinya ilmu itu harus melekat pada diri seseorang kemanapun dia pergi, sampai ke kamar mandi pun dia menghafal ilmu yang dia pelajari. Laisal ilmu, kata Asy-Syadzakuni, laisal ilmu illa ma dakhaltu bihil hammam. Tidaklah disebut ilmu kecuali yang bisa aku bawa masuk ke dalam kamar mandi. Artinya yang dihafal secara baik itulah yang disebut dengan ilmu sejati. Walaisa ilman ma hawal qimatru, mal ilmu illa ma hawahu as-sadru. Walaisa ilman ma hawal qimatru, mal ilmu illa ma hawahu as-sadru. Tidaklah disebut ilmu apa yang tertulis di buku-buku tulis. Mal ilmu illa ma hawahu as-sadru. Ilmu yang sungguh-sungguh disebut ilmu itu adalah ilmu yang dihafal di dalam dada. Kemudian yang kedelapan adalah diulang-ulang ya. Jangan bosan untuk mengulang-ulang ilmu yang kita pelajari. Diriwayatkan bahwa ada seorang faqih yang mengulang-ulang pelajaran yang dia pelajari, yang dia hafal ya, mengulang-ulang, dia hafal secara berulang-ulang dengan mengeluarkan suara di rumahnya ya. Kemudian ada seorang tua di rumahnya yang berkomentar, wallahi saya sudah menghafal apa yang kamu ulang-ulang itu. Kemudian sang faqih mengatakan kepada orang tua itu, a'idihi, coba ulangi apa yang kamu hafal. Lalu dia bisa mengulangi apa yang dia hafal. Tetapi setelah beberapa hari, seorang faqih ini mengatakan kepada ajuz, kepada orang tua itu, a'idihi, ulangi
baca. Coba sekarang baca apa yang telah kamu hafal. Kemudian orang tua itu mengatakan ma'ahfadhu, saya sekarang sudah lupa, saya tidak hafal lagi. Lalu faqih itu mengatakan ana ukarriru ba'dal hifdhi li'alla yusibani ma asabaki. Saya mengulang-ulang apa yang aku hafal itu supaya aku tidak terkena apa yang mengenaimu, supaya aku tidak lupa sebagaimana engkau lupa. Nah, gurunya Syekh Abdullah yang bernama Syekh Muhammad Ibnu Abdissalam itu mengulang-ulang belajar kitab kecil ya di dalam nahwu yang berjudul Mulhatul I'rab itu sebanyak 15 kali. Syekh Abdullah juga mempelajari kitab kecil ini Mulhatul I'rab belasan kali. Beliau juga mengatakan aqallu ma yu'adu syarhul kitab lit talabati 3 marrat. Sedikit-dikitnya seseorang itu mempelajari sebuah kitab itu diulang sebanyak 3 kali. Dan beliau juga mengatakan al-mukhlisu fi talabil ilmi la yamallu min takrari ma talaqqa. Al-mukhlisu fi talabil ilmi la yamallu min takrari ma talaqqa. Orang yang betul-betul ikhlas di dalam belajar ilmu agama, maka dia tidak akan jenuh, tidak akan bosan, tidak akan jemu untuk mengulang-ulang apa yang dia pelajari. Dikatakan bahwa fil i'adah ifadah, ya, setiap kita mengulang pelajaran yang pernah kita pelajari, hafalan yang pernah kita hafal, maka akan semakin mantap kita di dalam menguasai ilmu tersebut. Bit takrar yaqta'ul hablul hajar. Bit takrar yaqta'u al hablul hajar. Ini peribahasa orang Habasyah ya, peribahasa orang Ethiopia. Bit takrar, dengan mengulang-ulang, maka yaqta'ul hablul hajar, maka sebuah tali itu bisa memutus sebongkah batu. Tali itu kalau dipukulkan ke sebongkah batu secara berulang-ulang, maka pasti lama-kelamaan batu itu akan terbelah, batu itu akan putus. Kemudian yang ke-9, tidak bosan untuk mendengarkan penjelasan ilmu agama walaupun sudah disampaikan berkali-kali. Di dalam hadis dikatakan apa? La yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin yang baik, dia tidak akan merasa puas dengan kebaikan yang ia dengar sampai tujuan akhirnya tercapai, yaitu masuk ke dalam surga. Kemudian yang ke-10, sungguh-sungguh ya, harus disiplin, bisa membagi waktu, jauhi kemalasan, meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang, fokus ya, mencatat apa yang diajarkan oleh guru. Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi, murid Abu Hanifah, mengatakan, murid Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan al-ilmu syai'un la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Al-ilmu syai'un la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu adalah sesuatu yang tidak akan memberikan kepada kamu sebagiannya sebelum engkau memberikan kepada ilmu seluruh dirimu. Jadi kalau kita memberikan seluruh diri kita, fokus mempelajari ilmu agama, mengerahkan daya upaya kita, tenaga kita, waktu kita, pikiran kita curahkan untuk belajar ilmu agama 100% misalkan, maka kita hanya dapat ilmu itu sebagiannya saja. Apalagi kalau kita malas-malasan, apalagi kalau kita tidak fokus, apalagi kita tidak mengerahkan seluruh daya upaya kita untuk belajar ilmu agama. Kemudian yang ke-11, tidak malu dan tidak sombong. Walaupun belajar kepada orang yang lebih muda usianya daripada kita. Walaupun kita sudah 50 tahun, kita belajar kepada yang 20 tahun, kalau memang dia layak diambil ilmunya, dia bersanad, dia telah talaki kitab tertentu, kita belum talaki, kita tidak malu dan tidak sombong untuk belajar ilmu agama dari orang tersebut. Inna hadzal ilma la yata'allamuhu mustahin wala mustakbir. Hadis ya. Sesungguhnya ilmu agama ini tidak akan bisa dipelajari ya oleh orang yang pemalu dan orang yang sombong. Ya, malu itu ada malu terpuji dan ada malu yang tercela. Malu belajar agama kepada orang yang lebih muda usianya daripada kita, itu malu yang tercela. Kemudian yang ke-12 adalah menjaga adab kepada guru, ya. Misalkan tidak membaca kitab kepada guru yang dalam keadaan lelah, ya. Kemudian tidak melelahkan guru, tidak membuat guru capek dengan menggerocoknya dengan berbagai pertanyaan. Ya, Syekh Abdullah itu mengatakan, saya tidak pernah bertanya kepada guru saya. Saya pahami kitab yang saya pelajari, kemudian setelah itu apa yang ingin saya tanyakan itu ternyata ada di kitab yang lebih luas lagi penjelasannya yang akan dijelaskan oleh guru saya. Bertanya nggak apa-apa ya, pada waktunya, pada
pada saat yang tepat, bila diperlukan bertanya nggak ada masalah. Tetapi kalau menggerocok berbagai pertanyaan kepada guru kita, kemudian membuat guru kita tidak berkenan, ya, membuat guru kita kecapean dan lain sebagainya, padahal sudah menyampaikan pelajaran selama 1,5 jam, 2 jam, kita tidak memberikan waktu kepada guru kita untuk istirahat, maka ini namanya murid yang tidak beradab. Di depan rumah Syekh Abdullah itu tertulis perkataan Abu Ali Muhammad ibn Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi rahimahullah. Beliau mengatakan apa? Ini dipajang di depan rumah Syekh. Man sahibal akabira ala ghairi tariqil hurmati wal adabi hurima fawaidahum wa barakati nadharihim wa la yadhharu alaihi min anwarihim syai'. Barang siapa yang menemani wali-wali besar, barang siapa yang kata orang sekarang berkhodam, ya, menjadi khodam para ulama besar, tetapi ala ghairi tariqil hurmati wal adab, tetapi tidak dengan menjaga adab, tidak dengan menjaga etika, hurima fawaidahum, maka dia akan hurima, ya, tidak akan mendapatkan, akan terhalang mendapatkan faidah-faidah dari mereka, wa barakati nadharihim, tidak mendapatkan barokahnya, wala yadhharu alaihi min anwarihim syai'un, ya, tidak mendapatkan petunjuk, cahaya-cahaya petunjuk dari mereka. Kemudian yang 14, mengamalkan ilmu yang dipelajari, ya, dan yang ke-15 mengajarkan ilmu yang dipelajari. Insya Allah sedikit, ya, terkait dengan poin mengamalkan ilmu yang dipelajari dan mengajarkan ilmu yang dipelajari. Ini akan kita lanjutkan pada Kamis yang akan datang, ya, sambil kita insya Allah menyampaikan tema yang lain, ya, tema yang tidak kalah pentingnya dengan tema ini, tetapi ini ada sedikit sekali, mungkin 10 menit atau 15 menit, ya. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi berikutnya, pada pertemuan berikutnya, dan insya Allah Kamis depan akan kita ulas, akan kita jelaskan mengenai tema yang lain, ya, dalam kajian tematik setiap hari Kamis mulai pukul 9 sampai selesai. Insya Allah kita akan menyampaikan tema-tema penting yang sangat urgen sekali, sangat penting sekali untuk kita pahami dan kita ajarkan kepada masyarakat luas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.